Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari mahasiswa UPN Veteran Jakarta dari jurusan Kesehatan Masyarakat akan memberikan materi berjudul kondomisasi dan penyakit menular seksual. Nah, sebelum itu perkenalkan dulu kelompok kita. Tentunya di sini ada saya, Said Jildan, lalu ada Febila Dwinanda, selanjutnya Siska Amanda, dan yang terakhir ada Deka Agustina. Nah, untuk kondomisasi, yaitu salah satu alternatif pencegahan menular seksual dengan cara mengharuskan masyarakat menggunakan kondom saat melakukan hubungan seksual, terutama pada kelompok yang berisiko tinggi. Untuk saat ini, program kondomisasi telah terbukti menjadi program efektif untuk mencegah PMS atau penyakit menular seksual, termasuk pada hubungan seksual yang beresiko. Penggunaan kondom pada hubungan seksual beresiko di Indonesia disinyalir masih rendah. Pada tahun 2007, penggunaan kondom pada hubungan seksual beresiko tinggi di Indonesia itu hanya 10,3%. Ini menurut BPS pada tahun 2007. Kondomisasi diambil dari kata kondom. Nah, kondom adalah alat kontrasepsi atau alat untuk mencegah kehamilan atau penyakit kelamin pada saat bersenggama. Kondom biasanya dibuat dari bahan karet latex, berbentuk tabung, tidak tembus cairan di mana salah satu ujungnya tertutup rapat dan dilengkapi kantung untuk menampung sperma. Untuk kondom laki-laki tersendiri, yaitu jenisnya kondom latex. Lalu ada kondom dengan membran alami. Dan untuk jenis kondom laki-laki selanjutnya, ada kondom dengan bahan sintetis. Dan jenis kondom terakhir yaitu kondom dengan bahan spermisidal. Kondom perempuan. Kondom perempuan terbentuk kantung, tabung silinder yang tergantung longgar saat terpasang di vagina. Dengan bahan yang tipis atau poliuretan, transparan, panjang, yang panjangnya sekitar 17 cm dengan diameter 6-7 cm, bersifat elastis dan fleksibel sehingga mudah mengikuti kontur dari vagina. Selanjutnya kita masuk ke cara penggunaan kondom. Yang pertama, penggunaan kondom pada laki-laki. Selalu gunakan kondom yang baru dan gunakan sebelum tanggal kadaluarsa. Dan selanjutnya, buka kemasan dengan hati-hati dan pasang kondom setelah penis ereksi. Selanjutnya, pegang kondom di antara dua jari, menjepit ujungnya agar ada tempat untuk mengumpulkan sperma dan hilangkan udara dari ujung kondom untuk menghindari kondom robek ketika digunakan. Dan pasang kondom dari ujung penis, kemudian ditarik hingga ke pangkal penis dan ujungnya tetap dijepit. Setelah ejakulasi dan sebelum penis menjadi lembek, tarik keluar penis dengan hati-hati dan pegang bibir kondom agar sperma tidak tumpah. Setelah pemakaian, kondom dibungkus dan tidak boleh dibuang ke dalam toilet. Selanjutnya, cara penggunaan kondom pada perempuan. Yang pertama, buka bungkusan kondom dengan hati-hati pastinya. Selanjutnya, cincin yang tertutup berada di bawah dan ujung yang terbuka dipegang menggantung. Dan pegang cincin bagian dalam dengan ibu jari dan jari tengah dan kemudian masukkan cincin bagian dalam beserta kantongnya ke dalam vagina. Setelah itu, letakkan kondom harus tepat lurus dan tidak boleh berputar di dalam vagina. Cincin bagian luar tetap berada di luar vagina. Dan untuk mengeluarkan kondom, putar cincin bagian luar dengan hati-hati. Kemudian, tarik kondom keluar dan sperma tetap berada di dalam. Setelah pemakaian, dianjurkan kondom tersebut jangan digunakan lagi. Keuntungan dan kerugian dari kondom. Untuk keuntungan kondom murah dan mudah didapat dan tidak memerlukan resep dari dokter. Selanjutnya, kondom juga mudah dipakai sendiri dan dapat mencegah penularan penyakit menular pada kelamin. Dan untuk kerugian pada kondom, terkadang dapat menimbulkan alergi terhadap karetnya, dan kondom lebih mudah sobek. Dan kondom ini memiliki banyak mitos, teman-teman. Dan mitosnya yaitu, penggunaan dua kondom dapat meminimalisasikan resiko kebocoran. Faktanya, jelas tidak benar. Bahkan penggunaan kondom dua sekaligus justru cenderung meningkatkan resiko kondom robek, lantaran tingginya tingkat gesekan. Lalu mitos lainnya, penggunaan kondom dapat mengganggu ereksi. Faktanya, laki-laki tetap bisa mempertahankan ereksi selama pemasangan kondom. Lalu, penggunaan pelumas semakin memberi sensasi. Faktanya, kondom yang diolesi pelumas atau bahan kimia lainnya seperti lotion atau baby oil justru akan menimbulkan kerusakan pada kondom. Selain itu, juga berpotensi menimbulkan alergi atau efek samping. Dan sebenarnya, kondom sudah mengandung lapisan pelumas, jadi tidak perlu ditambahkan pelumas lainnya. Nah, seperti itu dia penjelasan dari kondomisasi. Selanjutnya kita masuk ke penyakit menular seksual.
Penyakit menular seksual adalah penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual pastinya. Penyakit menular seksual akan lebih beresiko bila melakukan hubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan, baik melalui vagina, oral, maupun anal. Ini menurut Saiful pada tahun 2007. Dan bahaya dari penyakit menular seksual bisa menyebabkan infeksi saluran reproduksi yang harus dianggap serius. Bila tidak diobati secara tepat, infeksi dapat menjalar dan menyebabkan penderitaan, sakit berkepanjangan, kemandulan, dan kematian. Menurut CDC, lebih dari 15 juta kasus penyakit menular seksual yang dilaporkan per tahunnya. 3 juta kasus baru tiap tahunnya berasal dari kelompok remaja dan dewasa muda, yaitu sekitar umur 15-24 tahun. Dan kelompok ini memiliki resiko yang paling tinggi untuk tertular penyakit menular seksual. Dan menurut WHO sendiri, lebih dari 1 juta orang mendapatkan penyakit menular seksual pada tiap harinya. Setiap tahun, sekitar 15 juta orang menjadi sakit dengan salah satu dari 4 penyakit menular seksual, yaitu chlamydia, gonore, sifilis, dan trichomoniasis. WHO dan UNAIDS memperkirakan bahwa lebih dari 35,3 juta orang terinfeksi HIV di seluruh dunia dan 90% dari mereka berada di negara berkembang, menurut UNAIDS pada tahun 2013. Selanjutnya, tanda dan gejala penyakit menular seksual. Yang pertama, rasa sakit atau nyeri pada saat buang air kecil atau berhubungan seksual. Selanjutnya, rasa nyeri pada perut bagian bawah dan pengeluaran lendir pada vagina atau alat kelamin. Selanjutnya, keputihan berwarna putih susu, bergumpal dan disertai rasa gatal dan kemerahan pada alat kelamin atau sekitarnya. Dan keputihan yang berbusa, kehijauan, berbau busuk, dan gatal. Lalu, timbul bercak-bercak darah setelah berhubungan seks. Yang terakhir, bintil-bintil berisi cairan, lecet atau borok pada alat kelamin. Kelompok berisiko tinggi pada penyakit menular seksual, yaitu yang pertama, umur, dan kedua, pelancong atau kita sebut dengan turis. Yang ketiga yaitu PSK, yang keempat, pecandu narkotika, dan yang terakhir, yang kelima, homoseksual atau LGBT. Dan faktor-faktor yang menyebabkan penyakit menular seksual yaitu penyebab penyakit, lalu umur, dan selanjutnya jenis kelamin, pilihan dalam hubungan seksual, selanjutnya status perkawinan, dan yang terakhir pemakaian kondom. Macam-macam penyakit menular seksual berdasarkan penyebab infeksi menular seksual terdapat dari bakteri, jamur, virus, dan protozoa. Dari bakteri terdapat gonore, infeksi genital non-spesifik, sifilis ulcus mole, lymphangranuloma venerum, vaginosis bakterial, dan dari jamur terdapat candidiosis genitalis, sedangkan dari virus terdapat herpes genitalis, lalu kondiloma acuminata, selanjutnya ada infeksi HIV dan AIDS, lalu ada hepatitis B, dan molluscus contagiosum. Lalu dari protozoa ada trichomoniasis, pediculosis pubis, dan scabies. Lalu berdasarkan cara penularan infeksi menular seksual ada mayor dan minor. Untuk mayor yaitu sifilis, gonore, dan lymphangranuloma venerum. Dan dari IMS minor atau infeksi menular seksual minor yaitu herpes genitalis, lalu ada trichomoniasis, dan ada candidiasis vaginalis, lalu AIDS, yang terakhir ada kutil kelamin atau disebut dengan jinggir ayam. Untuk pencegahan dan pengobatan dari penyakit menular seksual, pencegahannya bisa dengan abstinensia, lalu tidak berganti-ganti pasangan, dan vaksin dari hepatitis dan HPV, dan pencegahan menggunakan kondom. Untuk pengobatannya, berobat ke dokter atau tenaga kesehatan pastinya, dan patuhi cara pengobatan sesuai petunjuk yang diberikan oleh dokter atau tenaga kesehatan, lalu hindari hubungan seksual selama masih ada keluhan atau gejala. Sekian hasil dari video yang telah kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.